Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, hidayah juga nikmatnya lah kita sampai saat ini masih bernafas sehat. Nikmat yang begitu besar sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Seperti yang diwasiatkan pada Quran surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat beriringan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi penutup kenabian, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang syafaatnya bersama-sama kita tunggu di akhir zaman. Dan semoga kita semua adalah bagian dari penerima syafaat dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa yang kita akan bahas pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Yudhoyono. Saya dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 3. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan membawakan ceramah dengan tema istiqomah. Istiqomah itu merupakan keadaan kita tetap berada di jalan Allah yang lurus dan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa ayat tentang istiqomah. Salah satunya adalah Quran surah Fussilat ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kemudian ada juga hadis tentang istiqomah. Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu tanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 21. Apa saja poin penting tersebut? Yang pertama, barang siapa yang mengabaikan atau mengingkari kewajiban, maka ia tidak istiqomah. Terdapat penyimpangan dalam dirinya. Ia akan semakin disebut tidak istiqomah. Ia akan semakin disebut menyimpang jika ia meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Kedua, mari kita introspeksi dan periksa diri kita. Sudahkah kita istiqomah ataukah belum? Jika kita sudah istiqomah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika belum beristiqomah, maka wajib baginya untuk segera istiqomah pada Allah. Yang ketiga, istiqomah itu mencakup seluruh amal. Siapa yang tidak sholat sampai akhir waktunya, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang tidak membayar zakat, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang merendahkan derajat orang lain, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang menipu dalam hal jual beli, sewa menyewa, maka ia juga tidak istiqomah. Lalu bagaimanakah cara kita untuk istiqomah? Ada 3 cara bagi kita untuk tetap istiqomah. Yang pertama, mencari teman yang soleh. Yang kedua, rajin menghadiri majelis ilmu. Yang
Yang ketiga, berdoa kepada Allah untuk diistiqomahkan. Jadi kesimpulan dari ceramah yang saya lakukan hari ini, ada beberapa kesimpulan. Jadi dimulai dari definisi istiqomah. Istiqomah itu artinya kita konsistensi. Artinya konsistensi kita terhadap Allah, konsistensi hati kita, pikiran kita terhadap Allah, konsistensi ibadah kita terhadap Allah. Istiqomah itu adalah kontinuitas ibadah kita. Memulai mudah, tapi istiqomah itu susah. Istiqomah dapat dicapai dengan 3 cara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, mencari teman yang soleh, karena orang akan berubah berdasarkan lingkungannya. Yang kedua, rajin menghadiri majelis ilmu. Dengan kita rajin menghadiri majelis ilmu, otomatis kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, dan kita pun ikut soleh. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini sangat penting. Yang punya hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin istiqomah, maka rayu yang punya hati tersebut. Sekian ceramah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.